Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 12 Desember 2022. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview perdagangan IHSG satu minggu terakhir ya. Jadi di sini di layar teman-teman ini adalah chart IHSG. Kalau kita lihat kemarin memang satu minggu mungkin kalau kita lihat teman-teman atau investor retail rata-rata semuanya pada ngeluh, pada pasrah, mungkin juga sering cut loss karena memang yang kita harapkan window dressing awal ternyata tidak terjadi. Maybe mungkin window dressing akan terjadi di akhir Desember menjelang Natal, atau bahkan kalau kita flashback seperti tahun lalu pada saat COVID-19 itu window dressing itu malah terjadi di awal Januari seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat flashback di tahun sebelumnya, bahkan bisa tidak mungkin IHSG akan berjaya atau kembali mencetak harga tertinggi pada saat Januari efek kayak gitu. Lantas jika IHSG akan bergerak signifikan pada saat Januari efek, ketika nanti Desember ternyata tidak ada window dressing atau mungkin bisa dikatakan window dressingnya mundur ke bulan Januari, ini adalah kesempatan menurut saya kesempatan terakhir buat teman-teman yang mungkin punya akun swing atau mungkin scalping ya, tapi mungkin kalau yang big cap mungkin di akun swing teman-teman bisa mulai koleksi saham-saham yang sudah berada di support dan sudah rendah. Nah, kalau kita lihat secara chart IHSG di sini masih ini ya, bullish ya, secara jangka menengah panjang ini masih bullish. Namun secara jangka pendek ini sudah ketembus ya. Ini trend line-nya udah ketembus dan ini mengkonfirmasi seharusnya IHSG bisa bergerak lagi untuk turun ke sekitar support kuat sekitar 6.500 ya. Nah, sebelum ke 6.500 dia harus bergerak di kisaran ring 6.600. Nah, ini di sini spot IHSG. Dan ini adalah spot kuat teman-teman. Kalau kita lihat ini adalah spot kuat. Nah, ini teman-teman lihat di sini sejak bulan November tahun lalu ya. Jadi 2021 IHSG sempat sideways di sini panjang selama 3 bulan. Dari bulan September sampai Januari, dan Januari boom akhirnya IHSG rally kencang ya pada 2022. Jadi dimulai dari Januari sampai April dan akhirnya jatuh lagi di sini. Nah, kalau kita berkaca dari historical tahun lalu seperti ini, window dressingnya cenderung di bulan Desember cenderung sideways, maka nanti kemungkinan di bulan Januari 2023 IHSG akan mencoba nyentuh all time high kembali. Nah, sebelum itu dia harus berhasil mencapai bottoming dulu atau bottomnya dulu kira-kira di sekitar 6.500 di sini ya. Nah, ini target penurunan IHSG. Mas, kenapa IHSG turun terus ya? Ya karena kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir banyak asing yang net sell di saham-saham big cap seperti BCA, kemudian BRI. Nah, sebelum mereka net sell di saham-saham big cap, saham Goto ya, saham Goto ini bikin apa ya, bikin hara huru ya di IHSG, bikin ARB berjilid-jilid sampai 1 minggu lebih, dan secara tidak langsung ada impact ke IHSG karena kalau kita tahu di Miraset kita bisa ngelihat di kode 0103 market capitalization 200. Di sini kalau teman-teman cek di market capitalization nomor 1 ada BBCA, BBRI, BMRI dan seterusnya. Nah, ini bobot paling besarnya adalah BBCA 11,36% di BEI ya, diikuti BRI, BMRI, Bian, Telkom, Astra. Sebelumnya Goto ini sebelum dia jatuh dia posisinya nomor 5 nomor 6 ya untuk market capnya.
Karena kemarin ARB berjilid-jilid, akhirnya dia market cap-nya dia turun ke nomor 12 sekarang. Nomor 12 pun posisinya market cap-nya masih 110 triliun dan bobotnya 1,20% di bursa. Artinya ya lumayan signifikan untuk nyumbang penurunan bursa seperti itu ya. Paling tidak ketika GoTo belum berhenti ARB, paling tidak ini untuk BRI, Bank Mandiri, Telkom ini harus naik ya. Jadi di antara ini harus naik ya. Astra juga harus naik, Adro juga harus naik. Nah, selama di antara ini belum rebound, belum naik ya, IHSG akan cenderung tertekan ya. Nah, kenapa kok gitu Mas? Ya kembali lagi ya, karena posisinya bobotnya di bursa ini 12 besar ini lumayan, ini ya lumayan nyumbang ya ke penurunan IHSG. 12 besar pimpinan saham teratas di bursa dari 800 saham ya. Nah, ya moga-moga kalau kita lihat GoTo kemungkinan masih bisa ARB lagi ya besok. Tapi moga-moga untuk BRI, BMRI ini udah disupport. Telkom sebetulnya ada potensi turun lebih dalam ya di kisaran 3.300-an mungkin ya. Karena ini juga karena sentimen negatif dari GoTo, investasi di Telkom di GoTo ini mencapai 6 sekian triliun, dan kalau kita lihat di average di harga 270, sekarang posisi GoTo di harga 93, Telkom ini penurunan 50% lebih ya floating loss-nya. Dan floating loss investasi dari perusahaan ini biasanya akan dibukukan ke laporan keuangan berikutnya. Artinya Telkom nanti di laporan keuangan kuartal 4 seharusnya ada potensi penurunan kinerja karena GoTo. Karena Telkom investasi di GoTo kayak gitu ya. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa fokus ke banking ketika nanti asing buyback, kemudian ke saham-saham sektor consumer ya untuk blue chipnya dan untuk swingnya. Nah, kalau untuk scalping hari ini saya rasa cukup ya untuk IHSG. Sekarang kita langsung aja bahas ya untuk scalping hari ini. Untuk scalping besok kita ada Tebik, KRYA, Wapo, BP, MMIX dan BIRD atau Bluebird. Oke, kita langsung aja mulai ke Tebik ya. Oke, Tebik kalau teman-teman lihat memang di sini chartnya downtrend ya, downtrend lumayan nih Tebik. Kalau kita lihat overall secara long term grafiknya memang lagi uptrend ya, walaupun sekarang masih posisi downtrend secara daily. Nah, ini kalau dilihat sudah di bottom ya, di support. Nah, ini terlihat sudah nggak menyentuh penurunan kembali sejak November tanggal 11 di harga terendah 2210. Nah, ini sudah mulai sideways teman-teman. Udah mulai sideways di bawah, dan ini menurut saya bagus ya. Saham kalau udah sideways di bawah ini tinggal naiknya aja ya. Mending kita cari saham itu yang dia sideways di bawah daripada posnya udah dipucuk uptrend sekali ya, tinggal jatuhnya aja gitu. Kalau jatuh dalam ya, jadi semakin tinggi saham kenceng uptrendnya, maka ketika dia turun nanti juga akan jatuhnya dalam juga. Nah, sebaliknya saham yang turun tajam ketika dia rebound nanti akan kenceng juga. Nah, saya nggak tahu nanti saham seperti GoTo itu nanti bottomnya di mana, mungkin kisaran 90-an harusnya dia udah rebound, tapi besok atau lusa dia harusnya udah rebound. Cuman saya nggak menyarankan untuk beli untuk GoTo, tapi harapannya ketika GoTo nanti rebound, IHSG juga ikut rebound. Dan saham yang turun tajam biasanya juga reboundnya juga lumayan kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Tebik. Jadi ini fundamentalnya bagus ya Tebik ini ya. Tebik ini infrastruktur ya, sektor infrastruktur termasuk TOWR juga. TOWR grupnya Jarum, grupnya BCA. Nah, ini Tebik juga salah satu di sektor tersebut. Ini juga kalau kita lihat MACD-nya masih positif. Ada potensi dia nanti ngetes resist di sekitar 2470 ya. Nah, ini persis di MA50 secara daily. Nah, kalaupun nanti dia turun, dia akan mencoba ngetes ke MA20 lagi di 2350.
Jadi ada potensi profit sekitar 2-3% dan potensi penurunan sekitar 1,5%. Dan saham seperti ini mungkin lebih cocok buat teman-teman yang trade-nya dana gede ya, karena sangat liquid. Oke ya, terus kita lihat secara Broksum untuk tebik. Ada KI, CC, NI, RX ya, terutama KI yang akumulasi cukup besar ya. Dan ini yang jual BKAK, yang jual kecil-kecil ya kalau kita lihat. Nah ini KI ini cukup masif ya, akumulasinya average di 2335. KI ini cipta dana sekuritas teman-teman. Oke, saya rasa untuk tebik cukup ya. Ya, bid overnya seperti ini. Oke, kita langsung aja ke KRYA. Nah, KRYA ini sebetulnya saham IPO yang listing pada bulan Juli ya tahun ini, dan kita lihat chartnya bagus ya. KRYA ini mengingatkan saya pada BEBS BEPS. Jadi BEBS ini kalau nggak salah dulu beggar sahamnya, ini juga di sektor konstruksi ya. Ini BBS ini di sektor konstruksi. Ini pada saat IPO di 135 dia beggar sampai 7.450. Padahal secara fundamental ya kurang bagus lah kalau kita lihat. Ya, tapi memang ada agenda di situ. Nah, untuk KRIA juga hampir mirip ya, sahamnya juga beggar, ini juga di sektor konstruksi kalau nggak salah. Nah, ini KRYA ini Bangun Karya Perkasa Jaya. KRYA ini padahal di sektor properti konstruksi ini lagi slow down, lagi turun tajam, cuman hanya dia sendiri yang posisinya uptrend ya. Dan kalau kita lihat ini posisinya masih di atas MA20 daily ya. Ini di support trendline-nya ya. Ini kemarin sempat technical rebound berbentuk hammer ya. Namun kalau kita lihat MACD-nya masih negatif atau masih distribusi ya, secara short term masih distribusi, dan secara stokastik ini sudah oversold. Nah, ini ada tanda panahnya momentum buy, jadi harusnya ini ada potensi naik ya. Dan ini ada gap ya, di sini ada gap ya, di sini ada gap. Ini gapnya sekitar 505. Ada potensi kenaikan yang cukup tinggi ya, 10-15% di KRIA, dengan potensi cut loss kalau misalnya turun. Ini teman-teman bisa cut loss di sekitar 450 ke bawah ya, kalau misalnya bergerak turun. Oke ya, kita lihat secara Broksum. Nah, ada CP, YP, TF yang akumulasi ya, yang jualan AK, SA, AZ ya. Ini CP ini Valburi, akumulasinya lumayan gede nih, 85.000 lot. Oke, di saham KRYA ini saham IPO, jadi ya agak volatil teman-teman ya. Terus fake bidnya banyak ya, jadi kelihatan banget ini di ganjel semua, di overnya kosong ya. Tapi KRYA ini polanya mirip kayak INDX. Umumnya saham kalau bid overnya di sebelah kiri ini jauh berbanding terbalik dengan over, artinya mungkin 5 kali lipat dari overnya. Kalau ada fake bid seperti itu biasanya saham ketika naik sebentar langsung dibanting. Nah, tapi biasanya KRYA sama INDX ini anomali ya. Kalau kanan kosong itu dibikin digeprek dulu ke bawah, terus habis itu dibikin naik bahkan sampai arah, kadang seperti itu ya. Ada tipikal saham yang saham gorengan seperti itu, tapi nggak banyak. Nah, menurut saya juga teman-teman juga harus hati-hati ya di saham seperti ini. Terus perhatikan trade booknya ya. Trade booknya ini kalau teman-teman belajar tape trading itu lihat dari sisi trade booknya ini banyakkan yang transaksi di harga berapa. Nah, ini kemarin KRIA ada transaksi besar di harga 468, volumenya 155.000 lot, senilai 7 miliar. Artinya optimisme pasar masih tinggi di saham ini karena
mendekati closing di 468, harganya tetap di sini ya, karena ada transaksi besar di sini. Oke. Berikutnya teman-teman, kalau tap trading lewat PC lihat atau scalping lewat PC lihat antara buy sama sell-nya. Banyakan yang HK atau haki ya. Ini kalau semisal teman-teman lihat antara buy sama sell-nya, ini komposisinya lebih besar buy-nya daripada sell-nya, itu biasanya lebih bagus, saham cenderung naik. Nah, ini kalau kita saat tap trading atau left trade ini, buy sell-nya ini kelihatan, bisa dibaca. Kalau Broksum kan kita nggak bisa baca saat live trading, tapi kalau trade book sama transaksi ini kita bisa dibaca. Nah, ini kita untuk nentuin gimana kita timing masuknya, entry-nya kayak gitu ya. Oke, saya rasa KDA cukup, kita langsung aja ke WAPO ya. WAPO kemarin juga di grup saya sih saya rekomendasiin ya WAPO ya. Mungkin buat teman-teman yang ada di grup saya mungkin ya cuannya lumayan nih di WAPO kemarin. Kalau saya lihat ini kemarin agak maksain sih, maksain ke arah ya. Tapi akhirnya endingnya diguyur juga ini ya. Terlihat candlesticknya ada shadow di atas. Namun dari sisi MACD-nya dia sudah mulai mengecil ya, mulai golden cross ya. Ini kalau nanti udah golden cross seperti ini, ada tanda panah signal buy-nya, otomatis sahamnya akan lebih kencang lagi, lebih uptrend lagi kayak gitu. Nah, ini WAPO kemarin gagal ya nembus resist di 246 ya. Nah, pas ya. Jadi resistnya di sini 246 gagal ditembus, dan besok akan nyoba ngetes lagi 246. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 5%, dan kalaupun gagal ataupun besok profit taking wajar, resikonya juga akan ARB ya. Jadi supportnya di sini. Supportnya di sini. Jadi agak jauh, dan jadi potensinya ARB kalau misalnya besok turun. Terus kita lihat secara Broksum ya. WAPO ya, ada CC, PD, IP yang akumulasi ya. Cuman ada yang jual gede AZ, ini yang teman-teman harus waspadai. Oke, kita langsung lanjut lagi ke BP ya teman-teman. Malam hari ini kita bahas sedikit aja, cuman 6 saham, karena emang seminggu terakhir kemarin marketnya lesu, turun terus, jadi hanya sedikit saham yang berpeluang untuk kita cermati ya. Ini BP kalau kita lihat secara short term jangka pendek ini juga masih uptrend ya teman-teman, masih uptrend. Terlihat ini kemarin sempat ngedrop, kena MA20 daily, dia langsung mantul lagi ya. Nah, ini kemarin gagal nembus resist ya, kemarin gagal. Nah, besok akan mencoba kembali ya resistnya lagi. Dan ini kalau kita lihat 188 ya. Ini kalau besok 188 opening misal tembus, kemudian 193 bisa tembus, maka BP berpeluang untuk naik di atas 200 kembali hingga 234 ya ini. Pokoknya kalau 200 jebol udah arahnya ke 234 untuk BP. Ya, cuman ini swingnya ya. Kalau scalpingnya teman-teman cari cuman 2 tick, ini loh 2 tick udah 1,8%. Jadi cari 2 tick aja cukup. Oke ya. Di market yang lesu seperti ini teman-teman nggak bisa cari cuan banyak-banyak, mainnya teman-teman harus di quantity. Jadi lotnya gedein tapi cari untung cuma 1%, itu aja. Oke, kita lihat secara Broksum ya BP. Ada II ya yang akumulasi 3,8 juta lot, yang buang adalah CP sama IN 1 juta lot. So far kalau kita lihat secara top buyer sama top seller masih lebih tinggi top buyer. Menarik untuk kita lihat BP besok ya. Berikutnya saham IPO juga, MMIX. Ini juga sahamnya sangat volatil sekali teman-teman ya. Jadi hati-hati, karena kemarin waktu IPO dia sempat hampir arah naik tertinggi di 316, kemudian closingnya dibikin ARB minus 6%. Coba bayangin teman-teman hajar di pucuk di 316, ketika menjelang closing jam 3 sore dia dibikin ARB sampai minus 6%. Otomatis teman-teman secara tidak langsung floating lossnya hampir 30%.
Hari kedua juga seperti itu ya. Ini kemarin sudah berhasil nutup gap. Nah, ini adalah patokan ya. Ini adalah patokan apakah besok masih bisa uptrend kembali atau enggak. Kalau besok ternyata ARB, ya udah selesai, hindari aja. Tapi kalau besok bisa running lagi, bisa lari lagi, ya ada potensi dia untuk ngetes lagi ke atas. Ini target resistannya di sini ya. Nah, ini di sini sekitar 248. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 10% ya, dengan potensi resiko ARB 6%. Saham ini sangat roller coaster, jadi sangat gorengan juga. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini. Oke. Nah, ini di overnya banyak yang pasang jual, artinya ini masih banyak yang pegang barang nih di MIMX. Jadi kalau ada yang pasang jual seperti ini banyak, berarti harusnya saham ini masih bisa diangkat kembali supaya barang mereka laku gitu ya. Oke, kalau dilihat dari sisi buy sell-nya hampir sama ya. Trade book-nya di sini kalau kita lihat banyakkan yang transaksi di 210 ini waktu ARB kemarin, karena ya, yang kedua di 236 234 ya. Oke. Kita lihat secara boxum ya, MMIX. Ada YP yang akumulasi 251.000 lot. Nah, ini yang jualan PD, MG, KC dan lain sebagainya. MG-nya retail atau bukan nih masalahnya? Kayaknya sih ada something sih, investor tertentu ya beli sebanyak ini. Oke. Saya rasa MMIX cukup ya. Kita langsung aja ke BIRD. Ya. BIRD ini bluebird ya. Ya memang kalau kita lihat semenjak Covid, saham di sektor transportasi cenderung stagnan ya, karena pendapatan mereka menurun karena dampak WFH di setiap perusahaan. Jadi mobilitas transportasinya kecil. Sekarang kondisi sudah turun normal, dan kalau kita lihat bluebird ini potensial ya. Kita lihat bluebird ini potensial sekali. Kemudian di sini chartnya masih uptrend di atas MA50 daily. Ini masih distribusi, cuman ini memang sudah momentumnya oversold, jadi sudah murah. Ada potensi besok ngetes kembali ke resist sekitar ini ya. Ini ngetesnya sekitar 585 ya. Nah, di sini sampai 1620 ya. Jadi potensi resistnya segitu, ada potensi kenaikan sekitar 2% sampai 4%, dengan potensi penurunan sekitar 1 sampai 2% ya. Kalau profit taking wajar. Saham ini bid overnya tipis. Jadi teman-teman kalau main gede nggak bisa. Jadi paling mainnya cuman 100 lot gitu, dicicil ya. Kalau mainnya sampai sekali tembak 100 juta nanti kelihatan sama bandarnya gitu. Oke ya, saya rasa sudah cukup ya. Hari ini ada Tebik, KRIA, WAPO, BP, MMIX, dan Bluebird. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semata-mata hanya sebuah edukasi teknikal dan bandarmologi buat teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, rekomendasi, bimbingan, mentoring, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman mau registrasi online langsung, akan saya taruh link deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.